Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Ketemu lagi di aktivitas Tuton Belajar 1 mata kuliah MS SIM 420690 dengan tema basis data. Rekan-rekan peserta Tuton sekalian, perkenalkan saya Ahmad Raisruli, tutor Tuton mata kuliah analisa dan perancangan sistem. Mata kuliah ini menggunakan buku materi pokok BMP basis data 4 SIM 4206 edisi 1. Perlu saya ingatkan bahwa partisipasi dan keaktifan dalam mengerjakan tugas kalian akan berkontribusi terhadap nilai akhir saudara sebesar 60%. Komposisi nilai akhir mata kuliah basis data MSIM 4206 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 40% dari nilai UAS, 20% dari nilai tugas 1, 20% dari nilai tugas 2, dan 20% dari nilai tugas 3. Keempat komponen ini tersebut wajib ada. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka otomatis mahasiswa atau teman-teman sekalian tidak lulus mata kuliah ini. Basis data mata kuliah ini secara umum membahas tentang konsep pengembangan dan menggunakan basis data. Sedangkan materi yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah model data, Entity Relationship Diagram atau IRD, normalisasi, struktur data query language atau SQL, manajemen transaksi, konsep basis data terdistribusi, dan aplikasi sistem basis data. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK adalah mahasiswa atau teman-teman sekalian mampu mengorganisir data yang tersimpan secara elektronik pada sebuah sistem komputer hingga menghasilkan informasi yang berguna dan bermanfaat. Kemampuan akhir setiap tahapan belajar CPUMK adalah sebagai berikut. Yang pertama, CPU MK1 menjelaskan definisi, tujuan, manfaat, kerugian operasi, dan penerapan basis data serta sistem basis data secara keseluruhan. Yang kedua, CPU MK2 membahas model data, membuat basis data relasi, dan membuat model IR. Yang ketiga, CPU MK3 mengerti, memahami, dan mendapat mengimplementasikan setiap menu aplikasi YAD Graphic Editor. Yang keempat, CPU MK4 menjelaskan mengimplementasikan Entity Relationship Diagram, Database Management System, dan struktur tabel dengan teknik normalisasi data, proses, dan tahapan normalisasi anomali, ketergantungan fungsi merancangan basis data dengan teknik normalisasi, menjelaskan redundansi dan bentuk-bentuk denormalisasi atribut turunan dan atribut berlebihan, serta mampu mengimplementasikan dalam database manajemen sistem atau DBMS. Yang kelima, CPU MK5 menjelaskan dan menerapkan struktur query language atau SQL menggunakan DBMS MySQL. CPU 6 mengetahui berbagai macam aplikasi basis data, khususnya basis data MySQL dalam aplikasi SMPP ya teman-teman ya. CPU MK7 memahami manajemen transaksi konsep data terdistribusi. CPU 8 menjelaskan dasar-dasar organisasi berkas, membuat studi kasus perancangan basis data, dan membangun aplikasi sistem basis data. CPU MK9 mengetahui bagaimana transaksi bekerja dalam sistem SQL, melakukan instalasi sistem operasi Linux Ubuntu pada aplikasi VirtualBox, mengetahui bagaimana replikasi basis data menggunakan MySQL menggunakan dua sistem operasi. Panduan pengerjaan lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dengan e-learning dan BMP MSIM 206 basis data. Pelaporan penilaian adalah melaporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan menggunakan upload link, hasil rekaman video, menampilkan yang pertama perkenalkan identitas mahasiswa atau nama teman-teman sekalian. Yang kedua, langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai dengan aktivitas kegiatan mahasiswa. Yang ketiga, hasil praktik yang dilakukan. Yang keempat, kata-kata penutup dari teman-teman sekalian atau mahasiswa. Mahasiswa diharapkan dapat memenuhi aktivitas forum diskusi dalam forum webinar serta mengerjakan tugas. Tugas diberikan aktivitas pada 4, aktivitas 8, dan aktivitas 12. Saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Salam Ahmad Raisruli. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Salam sehat selalu ya. Terima kasih.